Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Apa kabar sobat semuanya? Semoga kita di hari ini senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan perlindungan dan diberikan kelancaran rezeki yang berkah. Amin. Baik, di video kali ini saya sudah datang ke tempat peternak sapi di sebelah kanan kami yang menghadap kameranya karena sebelah kiri. Jadi sebelah kanan kami, Bapak ini nanti kita perkenalan. Sebelum perkenalan ya kita buka dulu, dan sini sebelah saya sudah ada peternak sapi juga, kecuali saya yang bukan peternak sapi ini ya. Nah, tapi sebelum lanjut ke videonya, bincang-bincang tentang seputar ternak sapi, bagi sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini, yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Terima kasih. Baik sobat semuanya, kita langsung ke bapaknya. Ini perkenalan dulu Pak, siapa namanya? Kami namanya Basuki. Namanya Pak Basuki ya. Iya, iya. Pak Basuki ini desa mana ini, Dek? Desa Bumi Agung Wates. Desa Bumi Agung Wates. Oh, begitu. Sekarang usia berapa nih? Kita tanya dulu bapaknya. Sekitar 50 tahun lah. 50 tahun. Ngomong-ngomong Pak, dari sejak tahun berapa sampean itu memulai beternak sapi? Ya, kalau kami memang dari kecil karena orang tua juga orang tani, jadi ya dari kecil taruhlah usia sekitar 15 tahun kami udah merawat sapi hingga Merawat sampai sapi. sekarang. Wow, keren keren keren. Jadi biasanya kalau petani itu identik dengan beternak sapi, Pak ya. Iya, Karena memungkinkan kan lahannya bisa diambil manfaatnya untuk apa namanya, untuk pakan sapi iya, gitu, Pak ya. iya. Oke, betul betul. Kalau ditanya kenapa tertarik apa melihara sapi, karena dia sudah dari umur masih kecil 15 tahun, Iya, Pak ya. 15 Jadi tahun. ibaratnya sudah hobi betul gitu. Iya. Baik. Mmm, Kalau beternak sapi yang sampai rasakan untung itu, dari mulai beternak berapa ekor, Pak? Yang sampai rasakan ada hasilnya gitu? Yang jelas ya pertama karena dari modal kecil kan, jadi kami itu merawatnya dari satu, Mhm, satu dibesarkan jadi induk, nanti kan dia ngandung, akhirnya anak beranak. mhm. Nah terus kebutuhan itu kalau udah anak beranak ya anaknya itu kami jual untuk membiayai anak sekolah kan itu. Oh gitu ya? Kalau mengharapkan hasil dari panen kan belum tentu istilahnya hasilnya menjanjikan, tapi kalau kita bantu dengan hewan, taruhlah peternak sapi, ya Mhm, alhamdulillah yang kami rasakan itu ya agak lumayan gitu loh. lumayan ya, Iya. terbantu jadi Iya terbantu, untuk sangat 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 terbantu terbantu. kalau sapi, ternak sapi itu. Mhm, berarti ternak sapi itu memang ada hasilnya gitu, Pak ya? Hasilnya sangat besar karena Dirasakan? yang jelas cuman susahnya kita ngarit istilahnya kan gitu. Cuma Heeh. kan kita nggak beli rumput itu, Oh gitu ya? cari-carilah di sawah, di galang-galangan itu istilahnya di pekarangan rumah itu kan juga Sampean ini ada. ternak sapinya sistem breeding atau sistem penggemukan yang diterapkan di tempat sampean? Ya yang jelas kami rawat itu biar anak beranak. Anak beranak, jadi Heeh, sistem breeding ya? heeh. Istilahnya mengembangbiakan Iya, gitu ya? heeh. Jadi Oh gitu. kami ambil anaknya, nanti kalau anak itu sekolah mau biaya kami Dijual jual, ya gitu. nanti ya. Berarti ada hasilnya. Di dalam apa saja namanya beternak sesuatu yang hidup itu kan biasanya ada tantangan atau kendala. Nah, tantangan atau kendala apa yang Bapak Basuki rasakan? Ada nggak tantangannya di dalam beternak sapi ini? Yang jelas tantangannya kita jangan lengah, istilahnya merawat sapi itu kalau biasanya kan kami taruh dalam kandang, Mhm. tapi kalau nanti diluarkan dari kandang, kita harus diawasi karena ya sekitar rumah kami ini ada kolam. Oh. Udah pernah istilahnya Masuk kolam, Pak? heeh, masuk kolam sampai nah itulah kami ruginya. Oh, Beli sapi itu harganya 19, kami jual cuman laku 7.000, Keceplok, 7 Pak, ya? juta iya, tenggelam karena ini keikat? keikat Ikut. tali, iya. Oh, itu Nah termasuk itulah, kendala juga ya, kendala, masalah cuman lingkungan, itu Pak, ya? heeh, masalah Kalau lingkungan. Pak Basuki sih, Mas, ya, itu menurut cerita begini yang saya dengar itu. Mhm. Dia itu lebih baik sapinya
Lebih baik Pak Basuki yang kelaparan daripada sapinya itu ndak ada rumput. Jadi sapi-sapinya itu harus warak terus gitu. Iya. Ceritanya pripun Pak niku, Pak? Moto yang Heeh, motonya itu. keren sekali tuh. Oh. Jadi apa tadi? Daripada sapine sing luwe, Heeh. anggur Pak Basukinya yang luwe katanya gitu. Itu Oh, ceritanya gitu. piye? Itu bagaimana, Pak? Ya, Moto yang bagus, hebat sekali tuh. Ya karena ini, kalau kita benar-benar mau merawat peternak sapi, kalau sapi itu dibiarkan, kalau kurus kan kita rugi. Betul, betul. Jadi harus baik. benar-benar dirawat. Kita yang nggak makan dulu Iya, lah ya. Ibaratnya harus dia. Nyarikan rumput. harus diutamakan karena itu sangat-sangat membantu. Oh, betul, betul. Jadi walaupun biasanya dalam satu hari itu ada kerepotan yang betul atau Iya, hujan. tetap saya tinggalkan kerjaan itu. Ah. Saya utamakan istilahnya ngarit untuk makan sapi itu. Iya. Saya utamakan. Ya nanti Kita membantu. betul, betul. Nanti sobat semuanya kita akan lihat sapinya dan mereview kandangnya ya nanti, tapi kita bincang-bincang dulu. Oke, lanjut Mas tadi. Ada lagi ini Mas ceritanya. Pak Basuki itu pernah beli sapi dari saya. Dulu itu di rumah saya itu sapi saya jual. Itu ceritanya 6 bulan anaknya itu ndak mau birahi. Nggak mau birahi. Tapi setelah dibeli Pak Basuki, Heeh. katanya itu manaan sekarang itu beranak terus bisa naun katanya sekarang. Saya Wah. juga heran. Nah, Ini- makanya kita akan penasaran sampean saya ajak ke sini. Heeh. Kita nanti bisa lihat bagaimana kondisi yang sapi saya di kandang saya dulu dan sekarang yang di kandang Pak Basuki. Nah, apa rahasianya kan kita akan tanyakan Yang nanti. intinya kita ya minta resep atau minta ilmu dari Pak Basuki di dalam berbagi ilmu mungkin Pak. Ya. Yang jelas ya kami itu hanya menekuni. Masalah ya. kandang biasa-biasa karena kalau mau bikin kandang itu biayanya juga besar. Oh, gitu. Karena kami kebutuhannya yang jelas untuk anak sekolah ini luar biasa. Luar biasa, ya. Karena sekolahnya nggak di sini di kota, Mas. Oh, jadi sekarang ini kegiatan pokoknya Bapak Basuki itu kegiatan tani di sawah Tani gitu ya? di sawah, Sambil berternak. Iya, sambil sambil beternak. berternak. Ngomong-ngomong sawahnya ini lumayan lebar atau gimana Pak? Ya, cuman sekedar ada lah gitu. Heeh. Kalau lebarnya sih enggak. Tapi kalau panen lumayan banyak. Ya, kalau panen ya yang jelas sangat membantu untuk istilahnya enggak beli beras gitu aja. Iya. Atau itu termasuk salah satu dari hasil dari sapi juga itu, beli sawah-sawah itu atau gimana? Yang jelas hasil dari sawah juga itu Hasil untuk dari beli sawah. sapi itu. Oh, Asal gitu ya. mulanya ya. Atau berbalik, sapi dibeli ada orang mau jual sawah sampai beli juga ada. Dari awalnya kalau kami masih bujang iya, begitu caranya aku. Hasil sapi bisa dibelikan Belikan sawah. Hasil Tapi sawah belum tentu bisa Belum- dibelikan sapi. Oh, Dulu gitu. gitu memang kami karena yang jelas kami anak orang nggak punya. Oh, iya. Jadi sangat hati-hatilah istilahnya aku mengelola hasil sawah itu. Oh. Nah dulu hasil pertama aku bisa beli sawah, beli sapi itu dari nyewa. Dari Maro tanahnya Pak Sarmi Bali itu. Oh, Asal mulanya kami hidup layak seperti tetangga lah istilahnya gitu. Iya. Iya, asal Maro terus akhirnya hasilnya bisa untuk gade. Setelah gadenya dipulangkan untuk membeli sawah karena zaman dulu itu sawah masih murah. Iya. Ya murah bener karena setengah hektar itu harganya masih 2 juta. Oh, masih Dulu murah. itu Tahun iya. berapa, Pak? Sekitar tahun berapa lah itu ya? Sekitar 80-an? Enggak, ya Belum lama betul. ya udah karena kami udah menikah itu. Itu sekitar kami nikah tahun 86. Oh. Sekitar tahun 90-an lah itu. 90-an itu 2 Iya, jutaan. masih 2 juta itu. Bendone iki, Pak? Iya. Di situ. Karena tanahnya itu ya taruhlah rawa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada sudetan, lancar untuk pembuangan di Kali Rumbi. Alhamdulillah sekarang sawah dor itu. Intinya gigih, Pak Kerja keras, Basuki, ya. bekerja keras, patut itu dicontoh, Mas. Beternaknya juga bagus, bertaninya juga bagus. ya kami dulu bisa beli sawah itu ya hasilnya dari itu. Dari Maro. Oh. Gitu. Hasilnya Maro itu kan ada duitnya. Terus untuk ada orang menggadaikan sawah, nah untuk gadaikan. Oh, Setelah gitu. gadainya dipulangkan, ada orang menjual sawah. Nah, karena pikir murah, kami bayar separuh, yang separuhnya saya gadaikan dulu lagi untuk menggenapi bayar sawah itu. Karena apa? Anak petani nggak punya. Kalau kita nggak kerja keras, Betul. siapa nanti yang mau ngasih? Nah itu. Nek jual sapi Pak itu biasanya sapi pedetan apa babon biasanya sampean Pak?
Yang jelas melihat kebutuhan. Oh, kebutuhan. Kalau Iya. kebutuhannya istilahnya mendesak ya yang jelas Heeh. babon pun ya saya Jual. jual. Ya itu betul, ada cerita unik juga dulu tuh Mas, gini. Saya tuh jual sapi, dibeli Pak Basuki. Ternyata saya beli dari Blante. Ternyata sapi itu katanya punya Pak Basuki juga itu. Kembali, Sapi Pak. sapi jantan itu. Unik Punya- juga dia. Nah, jadi tukeran itu seharusnya kalau mau seperti itu tinggal tukeran aja ngopo dulu itu. Ya karena Malah nggak yang saya tahu. pelihara sapinya Pak Basuki juga memang bagus itu, gemuk, makanya saya pilih Laki itu. kan punya aku, laki-laki Heeh. 2. Heeh. Aku jual. Saya beli dari Blante katanya punya Pak Basuki malah. Yang jelas kan kami jual itu istilahnya kami perkecilkan. Heeh. Karena uangnya akan saya butuhkan yang lainnya. Mendesak anak butuh biaya untuk membayar sekolah. Jadi terpaksa Dijual. kita Jual. jual, Yang belikan beli. lagi. Nggak tahu kalau Mas Gimana jual Martin sapi? yang beli. Oh iya. Kami Saya jualnya jual kan ke di Pak Blante, Basuki. di AB5 itu yang Sama Pak Mat itu. Saya beli sapi dari rumah, kata Pak Basuki, "Loh ini sapi saya," gitu loh. Kok ijolan? Gitu ya. Taunya gitu cuma ijolan aja malah enak, nggak lewat pedagang sapi kan seharusnya malah enak. Juga sambil saya juga dingin kopinya. Nah, Dingin kita nanti. minum dulu Pak. Yang mana Dingin biasanya, nanti. Pak? Basing lah. Yang ini ya. Basing sama aja. Biar tambah fresh nih. Heeh. Kalau dingin kan nggak enak nanti diminum kopinya. Ini sobat semuanya, kami bertamu merepotkan kayaknya. Nggak ada repotnya. Alhamdulillah ini ada tamu. Iya. Ya makanya cerita unik ini saya ajak ke tempat Pak Basuki. Nanti kita bisa lihat sapi-sapinya Pak Basuki, kita tanya-tanya bagaimana cara dia merawat sapi untuk perkembangan kita berternak sapi juga. Karena ini sudah berpengalaman kalau kita tanya tadi kan. Udah umur 15 tahunan sudah melihara sapi. Coba Iya, sekarang karena udah 20 tahun lebih ya Pak ya? ya lebih karena aku masih SD itu udah merawat sapi dari SD. Karena yang jelas orang tua kami ibu lah meninggal tahun 71. Jadi kami ikut kakak yang paling tua. Nah, Iya betul. Berarti Pak, sampean bergerak bertani atau beternak sapi itu bukan dipaksa-paksa oleh orang tua, Bukan. kamu supaya ini Iya. enggak ya, cuman kesadaran dari Iya. sampean waktu masih kecil gitu ya. Iya. Karena ya dididik sama kakak aku, dibilangin kita anak orang nggak punya, kalau kita nggak bekerja keras nanti mau minta siapa kan gitu, Iya. kakak itu yang bilangin. Orang Jadi tua sudah nggak ada gitu orang Pak. tua udah nggak ada, tinggal ya Mandiri ya Pak ya? iya belajar mandiri karena Mandiri. kami itu 8. 8 Iya, bersaudara. bersaudara, laki 6, laki 7. Sampai yang nomor berapa? Kami nomor 5. Oh, nomor 5, tengah-tengah ya antara. Iya. Itu makanya Sudah berkeluarga semua berarti ya orang yang udah semua karena bapak saya sudah juga meninggal. Itu 8 tuh mencar. Tinggal di sini semua. Tinggal di sini semua. Iya. Keluarga besar berarti ya, Iya. keluarga besar. Itu Risari cuma 1. Mereka juga ada yang sebagian ternak sapi atau Iya. gimana? Rata-rata Ini sapi. enggak cuman petani biasa lah. Petani biasa, enggak ngingon. Enggak. Karena dia taruhlah udah ada sawah jadi Iya. dan kebutuhan anak udah keluar semua. Istilahnya anak udah nikah semua. Iya. Yang lain-lain itu. Oke, Pak. Sekarang kayak seperti saya ini kan pemula atau pengen niat beternak sapi begitu, Pak. Nasihat dari sampean bagi orang yang mau mulai ternak sapi kayak saya yang belum mengerti apa-apa tentang ilmu sapi, itu nasihat seperti apa yang Bapak berikan kalau ngelihat dari pengalaman dari Bapaknya? Ya, yang jelas kalau mau istilahnya merawat sapi itu yang sungguh-sungguh. Kita harus yakin karena gini, kita punya sapi. Kalau kita nggak rawat kan kita yang rugi. Iya, betul. Karena sapi itu yang jelas memang merepotkan, tapi kan untungnya besar. Untungnya besar ya. Intinya gini, setiap dikasih makan ya harus dikasih minum. Oh, begitu ya. Jangan nggak dikasih minum, walaupun makan sekenyang apapun kalau nggak dikasih minum, sapinya nggak mau gemuk. Oh, gitu ya. Ya. Jadi seimbang antara minum dengan makan. Iya, pokoknya mau nggak mau yang penting dikasih minum itu. Dia diutamakan minum tuh. Makannya kurang, kalau minumnya lebih kuat, ya juga nggak masalah, malah tambah gemuk. Minuman seperti apa yang Bapak terapkan? Apa direbus atau enggak, air biasa? Air tawar biasa, kalau bisa kasih garam sama mineral itu dibantulah. Kalau ada dedek itulah dikasih. Kasih dedek. Dibantu istilahnya 1 genggam atau 2 genggam itu. Diaduk di situlah dikasih minum supaya dia itu semangat untuk minumnya. Oh ya, jadi makanan itu cepat diproses begitu iya. Pak ya.
Membantu, Gurih sangat gitu ya, sangat gurih membantu. Pak. Kalau dikasih minum tuh mau minum. Susah sapi itu mau gemuk kalau nggak mau minum. Oh, iya iya iya. Iya. Pokoknya kalau mau minum ya dipancing sama garam itu dulu. Berarti keren sekali Bapak Basuki nih, kita mau beternak sapi itu harus sungguh-sungguh Pak ya, Iya, jangan jangan setengah-setengah gitu. setengah-setengah asli. Oh, wow, begitu. Ruginya, wih, nggak main-main kalau kita ngerawat sapi cuma setengah-setengah. Kan? Jadi ruginya sangat-sangat besar aku. Oh. Iya, aku beli sekitar 21 juta. Kami jual cuma laku 16 atau berapa itu. Paling tekor. Enggak Karena tekor-tekor. perawatan, Pak, ya. Ya perawatannya yang jelas, nah, perawatannya itu. Dan terutama kandangnya yang penting tempatnya itu agak bersih. Kandang yang sampean pilih itu kandang seperti apa? Kandang tertutup atau kandang Tertutup, terbuka? tertutup punya kami itu masalah dalam rumah. Oh, dalam rumah ya. Heeh. Baik Pak, kayaknya bincang-bincang kita sudah banyak tadi Mas ya. Nanti kita mau lihat sekalian ke kandangnya, mereview sapinya dengan pakannya nanti seperti apa. Baik, Kita TKP. TKP. Baik sobat semuanya, itu tadi bincang-bincang kami dengan Pak Basuki. Semoga bincang-bincang ini atau video ini bisa menginspirasi bagi sobat semuanya, terutama bagi peternak pemula yang mau memulai beternak sapi. Salah satu resep atau salah satu nasihat dari Bapak Basuki ini, kalau beternak sapi itu harus sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti rugi. Dicontohkan dari Bapak tadi, dia memberikan orang suruh ternak Pak ya, Iya. harga 21 dijual malah jadi harga 16. Nah itu termasuk bukti kalau setengah-setengah. Mudah-mudahan video ini sekali lagi bisa menginspirasi untuk sobat semuanya. Di sini apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, tekan lonceng dan like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka. Dan sekali lagi untuk Pak Basuki, terima kasih sudah mau diajak berbincang-bincang. Sama-sama ya, sama-sama. Dan kami akhiri, dan sama juga Mas Nadi juga terima kasih ini. Ya, dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.